Shalom mempelai Kristus yang terkasih. Sebelum memasuki ibadah raya hari ini, kami akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Mempelai Kristus, kami mengajak Anda untuk menyaksikan berbagai acara yang kami siarkan melalui channel YouTube Gereja Betani setiap hari mulai jam 7 malam. Untuk hari Senin, Anda bisa menyaksikan acara kuasa pujian dan penyembahan yang diisi oleh kesaksian para hamba Tuhan dan dilanjutkan dengan acara ngopi bareng gembala jam 8 malam. Hari Selasa, jangan lewatkan kelas Som online bagi mempelai Kristus yang ingin memperdalam pengetahuan dalam hal kekristenan. Di hari Rabu, acara Family Intimate Worship akan membawa Anda ke dalam suasana pujian dan penyembahan bersama keluarga Anda. Hari Kamis, acara ngopi bareng gembala kembali hadir jam 8 malam. Khusus untuk anak-anak muda, Betani Impacting Generation akan menjumpai kamu di hari Jumat. Dan hari Sabtu, rutin disiarkan acara doa profetis. Untuk ibadah raya akan ditayangkan perdana setiap hari Minggu jam 7 pagi dan Eagles Nest jam 11 siang. Mempelai Kristus akan mendapatkan banyak berkat rohani melalui acara-acara ini di channel YouTube Gereja Betani Salatiga. Mempelai Kristus, Gereja Betani Salatiga mengadakan acara baptis selam setiap minggu jam 10 pagi di gereja. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan diri dibaptis, dapat menghubungi Bapak Darmono Ari di kantor sekretariat gereja dengan membawa pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, fotokopi KTP, dan mengisi formulir yang disediakan. Demikian informasi yang kami sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Walaupun memakai masker, saya percaya sukacita dari Tuhan itu mengalir memenuhi kita semua. Saya melihat orang-orang yang tertawa, bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Engkaulah juru selamat, Allah kami yang teramat baik dalam kehidupan kami, yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur kami berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang baru Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Apapun juga keadaan kami percaya kerajaan-Mu ada di tempat ini, ada di dalam hidup kami, ada di dalam setiap aktivitas kami, pelayanan kami mengikuti Tuhan. Kami akan memuji, meninggikan, bermazmur bagi nama-Mu, sebab kami tahu Engkau Allah siap untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Salurkan sukacita itu yang melimpah bagi samping kiri kanan kita dan bagi Tuhan. Dan sama-sama kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Yesus sanggup. Bisa gerakan kaki kita, dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Katakan, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak akan melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Ada kuasa dalam puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan beban, katakan, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakan kaki kita. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Dan kita katakan, tak perlu khawatir, amin. Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, bersorak-sorai.
kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau mendekat lebih lagi kepada Yesus. Karena Yesus yang lebih tahu keadaan kita, keadaan hidup kita, dan Dia selalu berada di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Kau pegang dan selalu kau tepati. Kau menolongku yang terbukti, ku yakin terjadi. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka
kepadamu Yesus. Kami rasakan tenang, kami rasakan kedamaian, dan kami yakin Engkau selalu buka pintu atas setiap kami. Kau memberikan jalan keluar buat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkaraku ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada
Tuhanku ajaib, Kau turun tangan Tuhan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, Kau turun tangan memberkatiku. Terima berkat Tuhan, saudara. Haleluya. Terima pemulihan yang dari Tuhan. Terima anugerah Tuhan yang melimpah. Oh, ralama syikara lama lama lama. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Tuhan yang ajaib luar biasa itu tinggal dalam hidup kami. Oleh karena itu kami percaya kami adalah orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan juga. Bapak, terima kasih untuk setiap hadirat-Mu di tengah kami, ibadah kami, dan bahkan kehidupan kami. Biarlah terus karya-Mu, rancangan-Mu yang terjadi dan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Dan tidak ada satu waktu-waktu kami yang terbuang sia-sia. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau berkarya luar biasa. Sebentar kami mendengar firman-Mu, Engkau berbicara melalui firman-Mu. Hati kami siap Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita berkata. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Tetap sehat. Tetap diberkati Tuhan. Amin. Baik, saudara, kita masih ada di tema bulan ini yaitu penyerahan hak. Kali ini saya mau sampaikan mengenai penyerahan hak, sikap mengembangkan kedewasaan rohani. Ya, jadi penyerahan hak ini selalu berkonotasi dengan kedewasaan, saudara. Orang dewasa itu rela, dia paham, rela untuk menyerahkan hak bagiannya supaya orang lain juga bisa happy gitu. Seperti hari ini saudara, kita banyak harus menyerahkan hak kesukaan kita. Ya, di Amerika atau di beberapa negara barat sana yang mengutamakan hak asasi manusia saudara. Nggak mau tuh suruh pakai masker. Kalau dipaksa suruh pakai masker mereka bilang hak manusiaanku dilanggar. Saya enggak mau, aku bebas mau pakai masker atau enggak tuh hak saya saudara. Waduh ya. Sehingga ya sekarang di luar negeri sana semakin meningkat luar biasa saudara. Nah saya berharap kita sebagai anak Tuhan di kota Salatiga, ya memang harus enggak enak saudara ya. Kita sudah enggak bisa lagi pakai lipstik ya yang cewek-cewek. Wah, mau pakai lipstik kayak apapun mahalnya ya enggak berguna saudara ya. Kan enggak kelihatan kecuali nanti pakai maskernya pakai yang transparan ya itu, atau nanti pakai yang pakaian astronot itu, nah saya tidak tahu. Tapi saudara banyak hal yang harus kita lepaskan ya. Kesenangan kita, hobi kita, ya semua banyak yang kita lepaskan saudara. Ya. Dan di rumah tangga lebih ngeri lagi kadang-kadang saudara ya. Kalau dulu kita bisa kerja masing-masing, tapi sekarang kita ketemu terus sama suami istri kita di rumah kerjanya itu aja saudara ya. Dan kita banyak harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang luar biasa. Baik, kita akan lihat dari Yohanes pasal 21, jadi judulnya sikap mengembangkan kedewasaan rohani. Penyerahan hak adalah bagian dari proses mengembangkan sikap kedewasaan. Yohanes 21 ayat 18-19, saudara, dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah tua dan engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal inilah dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku saudara. Jadi ini satu statement yang luar biasa saudara. Petrus pada saat mudanya dia kemana saja suka-sukanya dia. Gak ada yang larang dan bahkan kalau dilarang dia ngamuk kira-kira saudara ya. Karep-karepku doh, seneng-senengku doh, suka-sukaku doh. Tetapi setelah tua, setelah dewasa tidak lagi seperti itu saudara.
Dikatakan engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain yang akan mengikatnya. Ya, ini artinya suatu bentuk kerelaan, ya, bukan terpaksa, saudara. Satu kemauan yang muncul dari Petrus sendiri, bukan karena dipaksa, bukan karena diintimidasi, kesadaran Petrus sendiri. Kisah ini sebenarnya menceritakan mengenai bagaimana Petrus mau mati, saudara. Ya, jadi sebenarnya dia waktu itu ingin kisahnya, saudara, memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Kisahnya Petrus waktu itu di kota Roma sedang ada penganiayaan orang Kristen luar biasa oleh Kaisar Nero, saudara. Dan Petrus waktu itu ada kesempatan untuk meninggalkan kota Roma, menyelamatkan diri. Sementara pengikutnya, jemaatnya sedang mengalami aniaya yang luar biasa, dia bisa selamat. Dan waktu itu dia sudah keluar, tinggalkan kota Roma. Sudah sampai kira-kira pintu gerbang kota Roma, saudara. Berapa langkah lagi dia merdeka sudah, bebas. Tapi sepertinya dia dapat satu penglihatan, Yesus mikul salib masuk kota Roma, saudara. Nah itu kisahnya kira-kira begitu. Lalu kemudian pada saatnya, Yesus mau kemana? Aku mau ke kota Roma, aku mau disalib lagi. Loh kamu kan sudah disalib? Iya ini aku mau disalib yang kedua kali. Wah hati nuraninya enggak sampai, akhirnya sudah aku saja. Nah akhirnya Petrus balik lagi masuk kota Roma dan ditangkap. Dan itu artinya menyelamatkan banyak pengikut yang lain, saudara. Dan akhirnya dia disalib. Dan waktu disalib dia bilang, jangan disalib seperti Yesus. Aku tidak layak. Disalib sebaliknya, berbalik kepalanya di bawah, saudara. Nah, saudara seperti itu. Penyerahan hak, saudara. Sebetulnya punya hak hal-hal yang baik tetapi tidak dipakai. Nah ada 3 hal yang saya mau tawarkan di sini, saudara. Bagaimana kita bisa mengembangkan atau membangun sikap kedewasaan rohani. Yang pertama, saudara, sesuai dengan ayat tadi ya, sikap rela untuk melepaskan kebebasan ya, diri sendiri dan mengambil tanggung jawab bagi orang lain. Saudara sadar nggak? Saudara pakai masker, pakai face shield, pakai cuci tangan segala macam itu sebenarnya melepas kebebasan untuk bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Katakan amin. Ya. Saudara, ini hal yang kecil barangkali. Mungkin gampang melakukannya. Ya, enggak apa-apalah. Itu juga kepentingan kita juga. Tapi ada saat tertentu di mana kita betul-betul harus melepas kebebasan kita dan tidak ada keuntungannya sama sekali buat kita. Tapi semuanya untuk orang lain. Nah, tentu ini yang lebih sulit, saudara. Satu kali saya pernah lihat satu video singkat, saudara. Anjing yang dilatih, yang tugasnya adalah menemani orang-orang tua di panti-panti jombo. Saya membayangkan anjing itu kehilangan kebebasannya sama sekali. Dia harusnya bebas lari ke sana ke sini dan dia bisa melakukan apa yang dia sukai, tapi dia nggak bisa lagi. Dia harus jagain orang tua dan harus nurut, harus ya kadang-kadang orang tua kan kita tahu juga ya. Apalagi orang tua yang mungkin di panti asuhan itu mungkin galem-galem ide, mungkin dipukulin, mungkin diapain, tapi dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Itu anjing, saudara. Nah, saudara mestinya kita sebagai manusia kita punya nilai hidup yang lebih baik daripada anjing. Kalau anjing saja bisa, mestinya kita juga bisa. Katakan amin. Menyerahkan kebebasan demi mengambil tanggung jawab bagi orang lain. Saya kira Yesus memberikan teladan yang jelas di Taman Getsemani. Sekiranya boleh lalu daripada aku cawan ini Tuhan. Yesus gak kepingin sebetulnya secara hati kecilnya dia tahu berat menanggung pikul salib ini, saudara. Kalau boleh, tapi jangan kehendakku. Nah itu yang penting. Hari-hari ini barangkali ada banyak self denial, menyangkal diri, saudara. Aku pengen ini, pengen itu, tapi nggak boleh, nggak bisa. Lihat mungkin orang goes, wah kepingin goes, tapi iso tuku sepeda. Nah, misalnya, enggak apa-apa saudara, enggak iso. Tapi iso tuku 10 misalnya, tapi saudara mungkin enggak harus seperti itu. Tapi enggak apa-apa yang goes ya boleh juga enggak apa-apa. Ngerti maksudnya? Jadi saudara, kebebasan kita ini untuk melakukan apa saja yang kita sukai, kita batasi.
untuk kita menyerahkan kepada orang lain, mengambil tanggung jawab orang lain. Yesus sudah membuktikannya buat kita di Getsemani. Paulus, saudara, juga menuliskan di Galatia 2 ayat 19-20, supaya kita bisa lihat. Galatia 2 ayat 19-20, ini ayat yang sebenarnya sangat terkenal di ayat yang ke-20-nya. Ya. Dikatakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Nah ini kan seringkali kita dengar gampang orang ngomong, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Tapi nyatanya saudara, kadang-kadang juga tidak semudah kita ngomong. Betul apa betul? Halo? Indah kata-kata itu saudara. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Woi mantap saudara. Tetapi tidak semudah kita ngomong. Memang dalam hal-hal kasus tertentu barangkali kita oke. Ya, dalam hal-hal tertentu kita oke karena kita suka, kita melakukan itu dengan senang. Tapi ada kala di mana saat kita dituntut kebebasan tapi itu kita nggak suka. Itu bukan habit kita, itu bukan kesukaan kita, itu bukan passion kita. Ya. Artinya ada self denial tadi, penyangkalan diri kita. Ya itu tentu tidak mudah, saudara. Tapi Paulus benar-benar dulu dia tahu siapa dirinya sebelum kenal Kristus. Tapi kemudian dia oleh anugerah Tuhan dia kenal Yesus. Dan dia betul-betul menghidupi. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Ya, yang hidup dalamku itu. Nah saudara yang kedua saudara. Sikap mengembangkan kedewasaan rohani yang kedua adalah sikap rela hidup. Bermanfaat bagi orang lain sekalipun ada pengorbanan. Ya. Tadi Petrus mengatakan mengulurkan tangan, kemudian orang lain mengikat. Saudara mau enggak diikat sama orang lain? Enggak mau ya. Tergantung sama orang lain aja kita enggak mau saudara ya. Tapi apalagi orang lain menentukan hidup kita saudara. Ya, sepertinya kita enggak punya hak untuk menentukan pilihan-pilihan kita, tapi kita tetap ditentukan oleh orang lain, pilihan orang lain. Enggak enak sudah. Enggak menyenangkan hal ini, tapi itu sacrifice, pengorbanan. Demi kebersamaan misalnya, kita ngalah saudara. Kita menahan keinginan kita. Bukan cuma sekedar menahan, tapi rela melepaskan. Demi kemanfaatan lebih besar saudara. Dalam kehidupan itu maka kadang-kadang banyak persoalan-persoalan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran. Membingungkan saudara. Mana yang kita bisa pilih, kita hidupi. Tentu ini sesuai dengan pilihan-pilihan dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan saudara. Kita juga nggak bisa menghakimi juga, tapi mari kita jujur dengan diri sendiri. Relakah kita melepaskan sesuatu yang kita inginkan demi untuk kesenangan orang lain? Rugi untuk orang lain. Dalam rumah tangga, dalam bisnis, bisa terjadi hal seperti ini. Rugi untuk orang lain. Nah, itu seringkali menjadi persoalan. Saya kira pandemik ini bagus sekali untuk melatih saudara dan saya. Saudara termasuk orang-orang yang rela berkorban atau justru hari-hari ini saudara ngambil sebanyak-banyaknya. Tidak mau rugi. Pak, hidup ini susah. Sudah berat Pak, kalau kita dirugikan lagi sama orang, nggak bisa. Kita harus berjuang. Wah saudara, kelihatannya sepertinya jagoan ya. Ya, memang mungkin jagoan saudara. Mungkin dia menang, bisa mengambil haknya. Tapi makanya masing-masing lah, saudara kita belajar ini ya. Untuk dewasa ya. Bagaimana kita belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga. Minggu lalu sudah saya sampaikan hal itu ya. Saudara, kisah sapi dan babi. Nah ini kan menarik saudara. Satu kali sapi protes sama sapi. Pi, kamu tuh enak loh Pi.
Loh enaknya gimana toh? Lah ya, aku ini loh sudah ngasih makan sama orang banyak, ya, dagingku, kikilku, macam-macam. Dihabisin semua, pokoknya semua dimakan semua, tidak ada yang tersisa, ya, gitu ya. Aku ini kan sudah berkorban untuk manusia begitu luar biasa, tapi manusia memperlakukan aku begitunya, ya. Saudara lihat babi kan tetap ada di kandang-kandang yang kotor dan makanannya juga begitu-begitu saja, saudara. Enak kamu, Pi. Sapi itu di kandang yang bagus dibersihin terus menari. Ya. Tapi sapinya bilang begini, kamu soalnya memberikan manfaat hidupmu pada saat kamu mati. Kalau aku pada saat aku hidup, maksudnya sapi susu perah itu loh, saudara. Nah, ya sama-sama berkorban sebenarnya buat manusia. Nah kalau binatang aja rela berkorban buat kita, saudara, kira-kira begitu ya. Kemarin kita lihat juga hari Idul Adha itu kan, wah sapi dibelahi, saudara ya. Sampai ono yang nangis, ono yang lompat-lompat, ada yang wah apa ketakutan barangkali itu, enggak pengen dibunuh, tapi ya itulah nasibnya. Tetap harus dibantai, harus dimakan. Tapi persoalannya seringkali saudara kita berkorban pada saat kita, Pak besok kalau aku udah mati Pak, aku tinggalkan testament Pak, warisan untuk fakir miskin, untuk panti asuhan, untuk ini, wah pokoknya aku semua beramal Pak. Ya itu baik saudara. Tapi kalau saudara selama hidupmu juga sudah melakukan hal yang baik, saya kira itu bahkan mungkin lebih baik. Jangan nunggu mati dulu saudara. Atau nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah begini. Enggak bisa saudara. Coba belajar dari apa yang ada. Serba terbatas ini pun bisa menjadi suatu yang baik untuk kita persembahkan untuk manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Wah enak ya ikut baca pendek-pendek. Yang kedua tak tambah sedikit ya. Ada jemaat di Makedonia saudara, namanya Makedonia. Jemaat yang dikatakan kekurangan, banyak penderitaan, banyak kesulitan. Tapi mereka dikatakan kaya dalam pemberian. Bahkan menyumbang kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Yerusalem itu kota metropolitan. Makedonia itu seperti kota Salatiga lah. Saudara. Ya. Lebih kecil, jemaat lebih kecil tapi menyumbang kepada orang yang atau jemaat yang lebih besar. Saudara. Dan mereka tidak hitung-hitungan. Bahkan dikatakan mereka membawa persembahan lebih daripada yang mereka mampu sebetulnya. Ya, ini kuasa daripada giving, memberi. Saya berharap masa seperti ini saudara jangan sampai kehabisan atau kehilangan, tetap memberi saudara, sikap memberi. Ya, baik. Yang ketiga, sikap rela hidup dalam keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Ini penting saudara. Hari ini kalau kita hanya mengejar satu bagian dari ini, ya kelebihan saja, ya tidak akan seimbang. Atau kita menikmati kekurangan terus, ya tidak baik. Hari ini sering kali kalau sudah lihat di Facebook itu kan atau YouTube, saya temukan perdebatan antara teologi kemakmuran dan teologi kemiskinan. Ya, yang satu protes teologi kemakmuran itu enggak Alkitabiah. Yang satu lagi tetap bicara teologi kemakmuran. Saudara, ya sebetulnya enggak perlu dipersoalkan. Kadang-kadang ini hanya untuk cari sensasi. Sebab dua-duanya penting, perlu, saudara. Ya. Sehingga makmur, siapa yang mau makmur? Di sini. Halo? Malu-malu kan? Tuhan ingin makmur, saudara. Katakan amin. Dia melakukan semuanya, saudara. Dan saya supaya makmur. Nggak ada seorang bapak yang baik ingin anak-anaknya melarat, saudara. Kere terus. Halo, apa ada? Saudara aja yang berdosa. Saudara dan saya orang berdosa. Pingin kok anak-anak kita bisa lebih sukses, katakan amin. Apalagi bapak di surga yang punya segala emas dan perak, saudara. Tapi juga jangan saudara mikirnya cuman makmur tok, maunya makmur tapi saudara nggak mau berjuang, susahnya nggak mau, itu nggak bisa. Penderitaannya nggak mau, nggak bisa.
Dua itu merupakan dua sisi mata uang. Ya, jangan pernah mimpi saudara mau bisa berhasil tanpa susah-susah. Itu cuma ada dalam mimpi, dongeng. Tapi kalau saudara mau berjuang dan perjuanganmu sungguh-sungguh, pasti saudara akan diberkati. Katakan amin. Karena itu cara Tuhan juga. Tuhan gak leha-leha di surga saudara nikmati kemakmuran tanpa bekerja. Dia juga melakukan hal-hal yang luar biasa. Kisah-kisah yang diajarkan Yesus juga semuanya begitu. Ya. Jadi bisnis itu bukan kutuk, pekerjaan itu bukan kutuk, itu berkat saudara. Yang harus diperjuangkan. Amin. Ya. Nah saudara, sikap rela dalam keseimbangan hidup ini artinya saudara harus siap. Bisa merasakan apa yang namanya kekurangan, apa yang namanya kelebihan. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal 4. Filipi 4 ayat yang ke-12. Ini Paulus mengatakan begini, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada suatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara, biasa hidup kekurangan kelebihan itu biasa. Seorang bisnismen kalau saudara tidak berani bangkrut, saudara akan tetap tidak bisa lebih naik level. Kalau saudara tidak berani rugi dalam bisnis, saudara tidak akan bisa berkembang. Kadang-kadang ada masa rugi, seperti ini barangkali paceklik. Fine, itu biasa dalam proses kehidupan. Saudara. Tapi bagaimana menggunakan masa paceklik ini kita berpikir keras. Bagaimana supaya bisnisku jangan sampai terus merosot. Tapi bisa berkembang lebih lagi. Nah, rumah tanggaku jangan sampai terus susah terus. Tapi bagaimana rumah tanggaku bisa semakin harmonis di tengah-tengah paceklik yang seperti ini. Dan ada banyak kesempatan untuk itu, saudara. Jadi kalau kita memahami hidup ini seperti itu, saudara kan di mana saja, apapun keadaan, baik tidak baik keadaanmu, engkau tetap anak Tuhan yang kuat, katakan amin, yang dewasa. Yang tough menghadapi semuanya. Dan tetap mendapat berkat, bahkan menjadi berkat dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Nah, itu yang saya ingin saudara dengar baik-baik. Jangan kalah sama semut, sama pelanduk, sama apa lagi nih, belalang, cicak. Nanti saudara baca di Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Semut lemah, bangsa yang lemah. Bangsa enggak punya pemimpin barangkali, tapi mereka bekerja dengan luar biasa dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Pelanduk juga demikian, belalang juga demikian, cicak juga demikian. Lemah tapi ada di istana-istana raja, saudara. Jadi kalau saudara sedang lemah, jangan pernah merasa enggak berdaya. Justru kelemahanmu menjadi kekuatan yang luar biasa. Katakan amin. Kita lihat ayat yang terakhir. Amsal 30 ayat 7 dan 9. Amsal 30 ayat 7 dan 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Wah, ini doanya mantap ya. Jadi ini doa yang penting sekali. Jangan kau tolak sebelum aku mati. Ya nih, satu. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kalau kita doanya kan enggak mau yang ini. Maunya kaya pokoknya kaya pokoknya. Ya. Tapi Amsal Yakur ini bin Yake ini mengatakan, jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Jangan miskin, jangan kaya. Wah, kan enggak enak sudah. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku supaya kalau aku kenyang tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Setelah ini satu doa yang luar biasa. Clear dengan Tuhan. Ya. Jangan buat aku kaya sehingga aku sampai tadi apa? Menyangkalmu.
Artinya sugih terus sombong, saudara. Kaya terus sombong, waduh. Atau miskin, akhirnya sampai dikatakan mencemarkan nama Allahku. Nah, jadi hidup miskin, kaya, saudara. Artinya keseimbangan itu harus menjadi sesuatu yang kita jalani hidup ini. Susah, senang ya. Kalau dalam perjanjian menikah kan begitu tuh. Kaya, miskin, susah, senang. Apalagi sakit, sehat. Apalagi ditipu-nipu, bukan ya, enggak ya. Enggak boleh. Ya. Jadi saudara, ayo kita mau belajar menjadi dewasa. Prosesnya menyerahkan hak, merelakan kebebasan, kita kadang-kadang harus kita lepaskan. Supaya menjadi bagian yang baik untuk orang lain, ya. Kita belajar untuk sacrifice, berkorban untuk kemanfaatan bagi banyak orang. Dan yang terakhir belajar hidup dalam keseimbangan. Baik susah maupun senang. Itu bukan sesuatu yang mempengaruhi hidup kita. Ya, kita kaya, hiduplah seperti orang tetap dalam arti kata tidak sombong. Tapi kalau miskin juga jangan kelihatan atau kekurangan, sedang kekurangan jangan kelihatan sepertinya sampai kita minta belas kasihan sama orang. Nggak perlu. Katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Dewasakan kami dalam proses hidup ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang dapat mengikut Kristus seperti Petrus. Ujung daripada kehidupannya benar-benar bisa mengikut Kristus dengan benar. Mengiring Yesus dengan benar. Menjadi murid Kristus yang benar. Dan kami tidak menyanyiakan perjalanan panjang iman di dalam iman kekristenan kami. Mengikut Engkau dengan benar. Mengiring Engkau dengan benar. Yaitu kami rela saat kami semakin dewasa, semakin mengenal Engkau, semakin bertambah usia iman kami semakin rela dan menghargai setiap kebebasan yang kami bisa lepaskan demi untuk tanggung jawab, mengambil tanggung jawab bagi orang lain. Manfaat bagi orang lain, sekalipun itu harus ada pengorbanan. Baik pengorbanan secara perasaan, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan uang, dan bahkan pengorbanan hidup ini. Kami percaya tidak ada satupun yang sia-sia. Hidup kami terus boleh mempermuliakan Engkau. Hidup kami menjadi bejana-bejana kemuliaan-Mu saja Tuhan. Oh Rabba Shikara Matakara Lama. Mari sambil bangkit berdiri. Mari angkat penyembahan. Haleluya. Ini kami ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Hanya Engkau Yesus yang kami puja, yang kami muliakan. Haleluya. Namashianaramo Yaralamuramase. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia, sembah Raja. Dipuji di
Kami hanya mau meninggikan Engkau saja Tuhan. Kami mau terus meneladani hidup-Mu dalam hidup kami. Karena hidup kami sudah dibayar lunas harganya dengan harga yang tunai, hidup-Mu sendiri. Sehingga hidup kami ini bukan milik kami lagi, tapi milik-Mu sepenuhnya. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Mari sekali lagi, dipuji, ditinggikan. Dipuji hanya bagi Dia. Tinggikan Yesus. Hormatkan kuasa. Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi Raja. Oh, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi Raja. Haleluya. Ya Yesus, Kau Raja kemuliaan. Dan terus Kau memberkati setiap kami Tuhan, menuntun lebih kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin didewasakan dalam iman kami, dalam kerohanian kami, dalam pengenalan kami akan Tuhan lebih lagi. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi satu bejana kemuliaan Tuhan lebih lagi. Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada yang salah dengan jalan-jalannya. Dan kuasa Tuhan terus menyertai kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Dan pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami, apapun yang kami buat. Di masa-masa pandemik ini kami percaya Tuhan sedang mengangkat kami. Tuhan sedang memberkati kami. Tuhan sedang melindungi, menjagai kami. Dan Tuhan sedang memakai kami dengan cara-Mu yang ajaib. Oleh karena kami percaya pandemi ini bukan musibah, tapi anugerah bagi kami Tuhan. Anugerah untuk rumah tangga kami dipulihkan, direkonsiliasikan, bisnis kami diangkat tinggi lebih lagi. Pelayanan kami hanya untuk meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kemenangan demi kemenangan terjadi atas hidup kami. Dan kami percaya, apapun yang sudah kami lakukan, kami tabur, kami akan menuainya. Sebentar kami akan bawa persembahan kami, baik pada saat ini maupun hari-hari yang akan datang, baik untuk saudara kami yang ada di rumah-rumah yang mengikuti acara ini secara online. Tuhan berkati mereka, lumbung-lumbung mereka dipenuhkan Tuhan. Tidak ada yang kekurangan satupun di antara kami Tuhan. Bahkan kami menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan-lingkungan hidup kami. Kami percaya di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan Kau sudah bekerja di tengah-tengah kami secara luar biasa. Kami mengucap syukur dan percaya anugerah-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu terjadi hari demi hari atas setiap hidup kami. Oh rabata shikaramata karama. Oh rabasyara dalamu. Oh rabasyekerenanamu. Mari sembah Dia. Mari berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu. Syarabata karamata shikididididididi. Oh ranamasyekerenamu. Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan, atas rumah tangga, keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan. Jadilah sempurnakan
Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Muliakanlah segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Kuasa jahat dihancurkan dalam nama Yesus. Ditegakkan sekarang kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakan, muliakanlah Raja. Segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Kami menjadi orang yang dimerdekakan dalam Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami memperoleh kemenangan. Oh haleluya. Lagi katakan, muliakanlah Tuhan, muliakanlah Raja. Segala raja, penguasa di udara diruntuhkan biar nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah Tuhan. Ya, bumi seperti di surga. Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Kami percaya kehendak-Mu pasti terjadi Tuhan. Firman-Mu pasti digenapi di bumi ini segera dan sempurna atas setiap hidup kami semuanya Tuhan. Anak-anak-Mu, gereja-Mu, rekan Bapa, kami terus melekat kepadamu. Kami terus andalkan Engkau. Kami terus taat kepadamu. Kami terus akan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Terus Engkau berikan hikmat-hikmat lebih lagi atas setiap kami. Sehingga apapun yang kami buat dengan tangan kami, Tuhan sendiri yang jadikan kami berhasil dan beruntung. Terima kasih, kami sebentar tinggalkan tempat ini. Kami kembali pada aktivitas kami. Dan sebelum kami mau berdoa, seperti Tuhan mengajari kami doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara, pulanglah dalam berkat yang penuh, utuh, melimpah turun atas hidupmu. Bahkan sempurna, karena berkat itu datang daripada Bapa kita yang di sorga. Berkat yang tercurah bagimu, yang akan membuat engkau semakin mengasihi Tuhan. Dan engkau menjadi berkat dimanapun kau berada. Biarlah rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, bisnis pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Apapun yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan yang membackup engkau, yang membela engkau, dan menjadikan semua yang baik terjadi atas hidupmu. Dan hidupmu sungguh boleh mempermuliakan Tuhan selama-lamanya. Dan pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera. Karena Tuhan menjagai dan melindungimu seperti biji matanya sendiri. Dan pulang dengan sukacita di dalam berkat yang penuh. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi.